Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Suripto. Saya dari lokal A1 PJSD 2019. Kali ini akan menjelaskan materi tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan. Konstan berarti besar dan arahnya tetap atau tidak berubah, sehingga gerak lurus beraturan percepatannya sama dengan 0. Persamaan gerak lurus beraturan adalah V sama dengan S per T atau S sama dengan V per T. Keterangannya yaitu V sama dengan kecepatan meter per sekon, S sama dengan jarak yang ditempuh atau M, T sama dengan waktu atau sekon. Secara jelas hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu dapat digambarkan melalui grafik berikut. Dari grafik V min T di samping menunjukkan bahwa kecepatan suatu benda selalu tetap dan tidak tergantung pada waktu. Misalnya sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Maka mobil bergerak pada detik pertama sampai detik selanjutnya juga 20 meter per sekon. Terus pada grafik kedua yaitu hubungan S min T di samping menunjukkan bahwa jarak yang ditempuh berbanding lurus dengan waktu. Semakin besar waktu, semakin jauh jarak yang akan ditempuh. Misalnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Hal ini berarti mobil bergerak sejak detik pertama sejauh 20 meter sehingga pada detik kedua sejauh 40 meter. Jadi mobil bergerak secara konstan sejauh 20 meter setiap detiknya. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak benda dalam lintasan lurus dengan percepatan atau perubahan persatuan waktu tetap. Hal inilah yang membedakan GLB dengan GLBB. Pada GLBB, suatu benda memiliki kecepatan bertambah atau berkurang dalam satuan waktu tertentu. Hal inilah yang menyebabkan percepatannya konstan. Misalnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon setiap detik pada detik pertama. Kemudian kecepatan bertambah 10 meter per sekon setiap 5 detik. Jadi mobil tersebut telah mengalami GLBB. GLBB terdiri dari beberapa jenis gerak atau terdiri dari 3 jenis gerak. Gerak pertama yaitu gerak vertikal ke atas, merupakan gerak benda dalam lintasan lurus vertikal melawan arah gravitasi dengan kecepatan awal, misalnya melemparkan koin ke atas secara vertikal. Yang kedua, gerak vertikal ke bawah, merupakan gerak benda dalam lintasan lurus vertikal searah dengan gravitasi dengan kecepatan awal atau VO, misalnya melemparkan benda dari ketinggian tertentu dengan memberikan waktu tertentu. Yang ketiga, gerak jatuh bebas, merupakan gerak dalam lintasan lurus vertikal searah dengan gravitasi tanpa kecepatan awal atau VO, misalnya buah yang jatuh secara alami dari pohon. Secara umum, persamaan dari ketiga gerak sebelumnya adalah sama dengan GLBB, yang membedakan hanya arah gravitasi dan disertai kecepatan awal atau tidak. Maka persamaannya dapat disimpulkan pada tabel di samping. Tabel tersamping dibagi menjadi 3, yaitu gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas. Setelah itu keterangannya adalah pada GLBB, VO sama dengan kecepatan awal atau meter per sekon, VT sama dengan kecepatan tertentu meter per sekon, A sama dengan percepatan meter per sekon kuadrat, S sama dengan jarak atau M, T sama dengan waktu atau S. Terus pada gerak vertikal, VO sama dengan kecepatan awal meter per sekon, VT sama dengan kecepatan tertentu meter per sekon, G sama dengan percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, H sama dengan ketinggian atau M,
T sama dengan waktu atau sekon. Perbedaan mendasar pertama GLB dengan gerak vertikal yaitu percepatan pada gerak vertikal menggunakan percepatan gravitasi dan jarak menggunakan istilah ketinggian. Perbedaan lainnya juga tampak pada perbedaan tanda positif dan negatif. Tanda positif untuk gerak yang searah dengan gravitasi, sedangkan tanda negatif untuk gerak yang melawan gravitasi. Selain itu, khusus untuk gerak jatuh bebas, percepatan awal dihapuskan karena gerak jatuh bebas tidak memerlukan kecepatan awal karena suatu benda bergerak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Persamaan GLBB yang dibahas yaitu persamaan untuk gerak yang dipercepat secara beraturan. Sedangkan untuk gerak yang diperlambat secara beraturan, tanda positif pada persamaan GLBB diganti dengan tanda negatif. Dalam hal ini, tanda negatif menunjukkan adanya perlambatan terjadinya GLBB. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, benda yang mula-mula diam dipercepat dengan kecepatan 8 meter per sekon kuadrat dan benda menempuh lintasan lurus. Tentukan laju benda pada akhir detik kelima. GLBB percepatan. Ini diketahui yaitu GLBB percepatan. Benda mula-mula diam, maka VO sama dengan 0, A sama dengan 8 meter per sekon, T sama dengan 5 sekon. Ditanya VT. Jawabannya yaitu VT sama dengan VO ditambah A dikali T. VT sama dengan 0 ditambah 8 dikali 5. VT sama dengan 0 tambah 40. VT sama dengan 40. Maka kelajuan benda pada detik kelima sebesar 40 meter per sekon. Soal kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 20 meter per sekon. Kemudian direm hingga berhenti pada jarak 10 meter dari tempat mulainya pengereman. Tentukan nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut. Diketahui GLBB perlambatan. Mobil direm hingga berhenti, maka VT sama dengan 0, VO atau V0 sama dengan 20 meter per sekon, S sama dengan 10 meter. Ditanya yaitu A. VT kuadrat. Jawabannya adalah VT kuadrat sama dengan VO kuadrat dikurang 2 dikali A dikali S. 0 kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 20 dikali A dikali 10. 0 sama dengan 400 dikurang 20 A. 20A sama dengan 400. A sama dengan 400 dibagi 20. A sama dengan 20. Maka perlambatan mobil tersebut sebesar 20 meter per sekon kuadrat. Soal ketiga. Seorang polisi menembakkan pistol ke atas dengan kecepatan peluru 50 meter per sekon. Apabila percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, berapa ketinggian peluru pada saat waktu 2 detik? Diketahui gerak vertikal ke atas atau VO sama dengan 50 meter per sekon. G atau gravitasinya sama dengan 9,8 meter per sekon. T sama dengan 2 sekon. Ditanya H. H sama dengan VO dikali T dikurang 1/2 dikali G kali T kuadrat. H sama dengan 50 dikali 2 dikurang 1/2 dikali 9,8 dikali 2 pangkat 2. H sama dengan 100 dikurang 19,6. H sama dengan 80,4. Maka ketinggian peluru pada detik kedua adalah 80,4 meter. Soal keempat. Bola dilempar ke bawah. Bola dilempar vertikal ke bawah dari sebuah bangunan bertingkat dengan kelajuan awal 5 meter per sekon dan tiba di tanah setelah 4 sekon. Berapa kelajuan bola ketika menyentuh tanah? Diketahui gerak vertikal ke bawah VO sama dengan 5 meter per sekon, T sama dengan 4 sekon. Percepatan gravitasi walaupun tidak tertulis telah diketahui sebesar 9,8 meter per sekon. Ditanya VT. Jawabannya VT sama dengan VO ditambah G dikali T. VT sama dengan 5 ditambah 9,8 dikali 4. VT sama dengan 5 tambah 39,2. VT sama dengan 44,2. Maka kelajuan bola ketika menyentuh tanah sebesar 44,2 meter per sekon.
Soal kelima. Sebuah benda dijatuhkan dari ujung sebuah menara tanpa kecepatan awal. Setelah 4 detik benda sampai di tanah. Tentukan tinggi menara tersebut. Diketahui tanpa kecepatan awal maka termasuk dalam gerak jatuh bebas. T sama dengan 4S. Kecepatan gravitasi walaupun tidak tertulis telah diketahui sebesar 9,8 meter per sekon. G sama dengan 9,8 m per s. Ditanya H sama dengan 1/2 dikali G kali T kuadrat. H sama dengan 1/2 dikali 9,8 dikali 4 kuadrat. H sama dengan 1/2 dikali 9,8 dikali 16. H sama dengan 78,4. Maka tinggi menara tersebut adalah 78,4 meter. Jadi, kesimpulannya, gerak merupakan perpindahan benda dari posisi semula. Gerak suatu benda terdiri dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap, sedangkan GLBB, gerakan lurus berubah beraturan, adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. GLB terdiri dari gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Ketiga gerakan GLBB terjadi secara vertikal. Sekian dari video pembelajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.